Sehari setelah Napoli asuhan Antonio Conte mengangkat trofi Scudetto dan menjelang final Liga Champions, rumor kepergian Simone Inzaghi dari Inter semakin menguat. Menurut laporan dari SBS Sport, sebuah stasiun televisi asal Arab, pelatih Inter tersebut dikabarkan telah menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Al Hilal disebut sangat tertarik untuk merekrut pelatih asal Piacenza tersebut, dan menurut kabar terbaru dari Timur Tengah, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan awal. Inzaghi akan tetap mendampingi Inter dalam laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada 31 Mei mendatang. Namun setelah itu, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Nerazzurri untuk memulai petualangan barunya di Arab Saudi. Pihak manajemen Al Hilal saat ini tengah menyelesaikan detail akhir dari kontrak hukum Inzaghi. Jika semuanya berjalan lancar, pelatih asal Italia itu akan menjalani debutnya di bangku cadangan Al Hilal dalam ajang Piala Dunia antar klub. Waktu untuk evaluasi dan penghakiman bukanlah sekarang. Begitu tulis Tuttosport dalam analisisnya mengenai situasi Inter Milan saat ini. Musim ini, Inter harus merelakan gelar Scudetto, dengan selisih 13 poin lebih sedikit dibanding musim lalu dan 12 poin hilang dari posisi unggul. Namun, segalanya masih bisa berubah dengan satu pertandingan. Final Liga Champions yang tinggal sepekan lagi dan berpotensi mengubah makna seluruh musim. Untuk saat ini, semua pihak di Inter diharapkan memusatkan perhatian pada satu tujuan, meraih kemenangan di Munich. Itulah yang diminta oleh para petinggi klub dan Simone Inzaghi kepada para pemain usai laga melawan Como, tulis Tuttosport. Pesan tersebut sejalan dengan dukungan yang diberikan oleh para tifosi yang hadir di Stadion Sinigaglia, yang memberikan semangat kepada tim demi persiapan menghadapi PSG di final. Meski fokus utama tertuju ke laga puncak, isu masa depan Simone Inzaghi tetap mencuat. Tuttosport menyebut bahwa Al Hilal dikabarkan siap meningkatkan tawaran gaji, hingga 50 juta euro guna meyakinkan pelatih Inter itu untuk hengkang ke Arab Saudi. Salah satu kekurangan paling mencolok dalam skuad Inter musim ini terlihat di lini serang. Para pemain cadangan seperti Taremi, Arnautovic, dan Korea gagal memberikan kontribusi memadai untuk mendukung duet utama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Oleh karena itu, sektor penyerangan akan menjadi prioritas utama dalam bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Tuttosport, Inter setidaknya akan mencari dua penyerang baru. Selain opsi pertukaran Davide Fratesi dengan Giacomo Raspadori yang sedang dijajaki bersama Napoli, nama Nikola Krstovic dari Lecce juga masuk dalam radar klub. Namun dua nama yang kini berada di puncak daftar belanja adalah Angeyoan Bonni, Parma, dan Rasmus Højlund, Manchester United. Bonni, striker muda kelahiran 2003, dihargai sekitar 20 juta euro dan dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi pelapis Marcus Thuram. Sementara itu, Højlund menjadi target utama dalam beberapa jam terakhir. Meski masih terikat kontrak hingga 2028 bersama Manchester United, striker asal Denmark itu dikabarkan bisa dilepas dengan skema peminjaman plus opsi pembelian. Selain Inter, Juventus dan Napoli juga tertarik dengan sang penyerang. Jika berhasil didatangkan, Højlund akan melengkapi lini serang Inter sebagai pemain ketiga dengan level tinggi untuk menyempurnakan rotasi dengan Lautaro dan Thuram, sekaligus memperdalam kualitas skuad menghadapi musim baru. Setelah kekecewaan gagal meraih Scudetto, perhatian Simone Inzaghi dan Inter kini tertuju sepenuhnya pada pertandingan final Liga Champions di Allianz Arena, Munich, melawan Paris Saint-Germain, titik puncak musim mereka. Namun, di tengah fokus tersebut, pelatih asal Piacenza itu tidak bisa lepas dari gangguan kabar transfer yang semakin santer beredar. Dari Arab Saudi, klub Al Hilal terus menggoda Inzaghi dengan tawaran menggiurkan. Setelah proposal awal berupa kontrak 3 tahun dengan gaji 20 juta euro per tahun, kemudian meningkat menjadi 35 juta euro per tahun untuk 3 musim, kini Al Hilal dikabarkan siap melayangkan penawaran super fantastis berikut klausul escape clause yang memungkinkan Inzaghi kembali ke Italia setelah musim pertama jika dia memilih demikian. Meski demikian, Inzaghi belum pernah secara terbuka mengonfirmasi niat pergi dan sampai saat ini tetap fokus bersama Inter. Pelatih ini baru saja mencapai puncak karirnya bersama Nerazzurri dan bercita-cita melanjutkan kiprah gemilangnya di Milan, tempat di mana ia sudah menorehkan sejarah penting.
Selain Al Hilal, Chelsea juga dikabarkan tertarik. Klub Inggris tersebut kini tengah menghadapi tekanan berat menjelang babak kualifikasi Liga Champions, dan kegagalan lolos bisa memicu pergantian pelatih. Dengan Enzo Maresca berada di bawah pengawasan ketat. Situasi ini membuat masa depan Inzaghi menjadi bahan spekulasi hangat. Sementara ia bersiap menghadapi laga paling krusial musim ini bersama Inter. Kabar tentang tawaran mengejutkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang ingin merekrut Simone Inzaghi, semakin gencar terdengar dari Riyadh. Namun, hal ini tidak menggoyahkan sikap Inter Milan. Menurut laporan Gazzetta, klub tidak menganggap masa depan pelatihnya sebagai topik perdebatan saat ini. Posisi resmi klub, yang beberapa kali ditegaskan oleh Presiden Beppe Marotta, termasuk setelah pertandingan terakhir Inter melawan Como, tetap konsisten. Inter berencana melanjutkan kerjasama dengan Inzaghi hingga kontraknya habis pada tahun 2026, dengan target pembaruan kontrak setelah final Liga Champions. Selain itu, berbeda dengan rumor yang beredar di Saudi, Inzaghi belum memberikan jawaban apapun kepada manajemen terkait tawaran besar sebesar 50 juta euro untuk 3 tahun tersebut. Bahkan, menurut laporan tersebut, sang pelatih belum mengomunikasikan apapun mengenai masa depannya kepada klub. Inter tetap fokus pada musim ini dan percaya pada pelatihnya untuk melanjutkan perjalanan bersama. Dalam analisisnya di program Pressing, Riccardo Trevisani menyoroti bagaimana perjuangan Inter di kompetisi Eropa memengaruhi persaingan gelar Serie A yang akhirnya dimenangkan oleh Napoli. Menurutnya, keberhasilan Inter melaju jauh di Liga Champions justru menjadi keuntungan bagi Napoli. Keberuntungan Liga Champions, atau lebih tepatnya kemampuan Inter, adalah keberuntungan bagi Napoli. Jika Inter tersingkir di babak 16 besar, hasilnya akan seperti musim lalu, jelas Trevisani. Ia menambahkan bahwa perjalanan panjang Inter di Liga Champions membuat tim kelelahan, menghadapi banyak pertandingan, dan kehilangan pemain karena cedera. Kondisi ini melelahkan Inter hingga memberi peluang bagi Napoli untuk tetap bertahan di perburuan gelar, dan akhirnya memberikan serangan akhir yang menentukan kemenangan mereka. Dalam wawancara bersama L'Equipe, bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan pandangannya mengenai final Liga Champions yang akan digelar pada 31 Mei di Allianz Arena, Munich. Laga ini akan mempertemukan Inter Milan asuhan Simone Inzaghi dengan Paris Saint-Germain yang dilatih Luis Enrique. Meski PSG menyingkirkan Liverpool dari kompetisi ini, Van Dijk tidak menganggap mereka sebagai favorit. PSG favorit? Tidak. Saya rasa tidak, ujar Van Dijk tegas. Ia mengaku terkesan dengan penampilan klub asal Paris tersebut saat menghadapi mereka. Saya baru-baru ini bermain melawan PSG, dan mereka memberikan kesan yang kuat, tambahnya. Namun, Van Dijk menyoroti bahwa Inter mungkin memiliki keunggulan dari segi pengalaman. Saya pernah menghadapi Inter sebelumnya dan mengenal baik dua pemain mereka yang juga rekan senegara saya, Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Mungkin Inter sedikit lebih berpengalaman dibanding PSG, mengingat mereka pernah mencapai final Liga Champions baru-baru ini, melawan Manchester City. Mengenai PSG, Van Dijk juga mengakui kekuatan tim tersebut. Saya sangat terkesan dengan gaya bermain mereka, kualitas individu para pemain, dan dedikasi mereka di lapangan. Van Dijk menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa dalam pertandingan sekelas final, segala kemungkinan bisa terjadi, dan pengalaman bisa menjadi kunci. Berbicara kepada Sky Sport di depan garasi Ferrari milik Lewis Hamilton usai Grand Prix Monaco, legenda Juventus Alessandro Del Piero menyempatkan diri menyinggung dunia sepak bola, khususnya peluang Inter meraih gelar Liga Champions saat menghadapi Paris Saint-Germain di final mendatang. Itu akan menjadi sebuah mimpi. Dalam sebuah final, kadang terkandung bukan hanya satu musim, tetapi bertahun-tahun karir, ujar Del Piero, menggambarkan betapa pentingnya sebuah pertandingan puncak di Eropa. Meski musim Inter tidak menghasilkan Scudetto, Del Piero tetap melihatnya sebagai kampanye yang luar biasa. Ketika kamu mencapai babak akhir semua kompetisi, tak bisa dikatakan musim itu gagal. Tapi kalau tidak meraih satu gelar pun, musim itu akan menyisakan penyesalan yang luar biasa. Karena ketika kamu sudah sangat dekat dengan semuanya lalu tidak menang, itu benar-benar membuat frustrasi.
Sebuah komentar tajam namun jujur dari mantan penyerang yang tahu betul arti dari kemenangan dan kegagalan di level tertinggi sepak bola Eropa. Keputusan Alexander Stankovic untuk mencari pengalaman di sepak bola profesional bersama FC Luzern di Swiss terbukti tepat. Gelandang muda milik Inter Milan itu menjalani musim peminjaman yang gemilang dan berhasil menorehkan prestasi individu yang membanggakan. Dengan catatan 38 penampilan, 3 gol, dan 2 assist, putra dari legenda sepak bola Dejan Stankovic itu dinobatkan sebagai pemain terbaik FC Luzern musim ini. Penghargaan tersebut ia terima menjelang laga kandang terakhir Luzern pada akhir pekan lalu, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang konsisten dan determinasi tinggi sepanjang musim. Langkah ini menjadi lompatan penting dalam karir Stankovic muda, yang berhasil membuktikan diri di level kompetitif dan menunjukkan bahwa ia siap untuk tantangan yang lebih besar ke depan. Scudetto dan kemudian perpisahan, kisah yang pernah terjadi di Inter bersama Antonio Conte tampaknya akan terulang di Napoli. Hanya berselang kurang dari 48 jam setelah merayakan gelar Serie A keempat dalam sejarah klub, suasana perpisahan mulai terasa antara Napoli dan sang pelatih asal Salento, demikian menurut laporan Gianluca Di Marzio. Setelah kunjungan ke Vatikan untuk bertemu Paus, dijadwalkan akan ada pertemuan penting antara manajemen klub dan Conte untuk membahas masa depan. Namun semua sinyal, baik dari manuver internal maupun perasaan umum, mengarah ke satu titik. Perceraian yang tampaknya tak terelakkan, meskipun akan berlangsung secara baik-baik. Alasan dibalik potensi perpisahan ini tidak semata karena aspek finansial atau pasar transfer, tetapi juga karena perbedaan visi dan arah klub ke depan. Napoli sendiri sudah mulai bergerak mencari pengganti, dan nama teratas dalam daftar mereka adalah Massimiliano Allegri, pelatih kawakan yang kini sedang tanpa klub. Napoli ingin segera mengamankan Allegri untuk mencegah potensi persaingan dari klub-klub besar lain, seperti Milan dan Inter. Terutama Inter, yang meskipun saat ini kemungkinan besar akan mempertahankan Simone Inzaghi, tetap dipantau sebagai pesaing potensial pasca final Liga Champions mendatang. Satu hal jelas, Napoli kembali dihadapkan pada pergantian besar di bangku pelatih, tak lama setelah mencapai puncak kejayaan domestik.